Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fadil Murtaza, biasa dipanggil Fadil. Saya mahasiswa aktif S1 di Universitas Kristen Maranatha, jurusan Teknik Sipil, dan sekarang sedang menempuh semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana untuk membuat tata letak titik lampu, elektrikal, dan pemotongan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memberi pantun. Ke lapangan mengembala kedelai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya membawakan pantun. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Langkah pertama yang harus kita mulai untuk membuat elektrikal dengan membuka file baru, yaitu klik new. Lalu pada file ini kita browse, kita cari yang English, template, yang metric. Lalu kita pilih untuk sistem default metric. Lalu oke. Setelah muncul seperti ini, sekarang untuk mengupload denah yang sudah dibuat, kita harus ke insert. Lalu di sini ada link Revit. Lalu kita buka dokumen denah yang ingin kita buat sistem MEP-nya. Nah, setelah muncul, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur elevasinya. Oh ya, sebelum itu, karena di gambar sebelumnya saya menggunakan cm, maka saya harus merubah satuannya menjadi cm. Nah, karena di sini elevasinya sudah sama, sekarang untuk pemasangan lampunya, kita menuju ceiling plan pada lantai 1. Lalu kita pilih ke sistem. Di sistem kita pilih lightning fixture. Sama seperti yang lainnya, jika terdapat model yang ingin Anda masukkan, bisa ke load family. Kemudian kita pilih MEP. Mechanical, MEP. Ya, nanti semuanya akan ada di sini. Untuk mencontohkan, saya akan menggunakan dari sini ukuran 600 kali 600. Hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan ada di placementnya. Kalau menggunakan vertikal artinya dia akan menempel pada dinding. Untuk menaruh pada titik puncak, kita harus menggunakan yang flash on flash. Kemudian kita tinggal taruh saja titik-titik lampu yang ingin kita pasang.
Setelah lampu sudah terpasang, untuk melihatnya apakah pemasangan sudah benar, kita dapat membuka bagian 3D. Nah, bisa dilihat di sini, lampu yang saya pasang sudah berada di ceiling plan dan ukur tepat. Maka untuk tahap selanjutnya, kita kembali lagi ke ceiling plan. Kita perlu memasang saklarnya, yaitu kita bisa untuk memilih dengan membuka device. Lalu di sini ada lightning. Nah, sebagai contoh, saya ingin menggunakan saklar yang ada di. Pastikan levelnya sudah ada di level yang ingin Anda taruh, supaya bisa langsung otomatis. Seperti ini. Taruh bagian-bagian saklar sesuai yang Anda petakan. Setelah semua saklar dipasang, kita harus memasukkan lampu-lampu yang berada di sini ke menghubungkan ke saklarnya. Caranya, kita klik lampunya, lalu kita di sini tekan switch. Kemudian select switch dan tambahkan switch mana yang ingin Anda tambahkan. Nah, jika sudah, nantinya akan ada garis-garis seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin memasang satu saklar lebih dari satu lampu? Gampang. Sama seperti tadi caranya. Kita tekan satu lampu, kemudian switch. Di sini kita edit switch system. Nah, di sini kita bisa menambahkan lampu mana saja yang ingin kita pasang ke switch yang untuk menyalakan lampunya. Di sini saya contohkan, saya ingin 3 lampu berjejer ini untuk satu switch di sebelah sini. Setelah ini menyala, kita tinggal select switch, lalu kita klik saklar yang ingin kita pakai. Lalu finish editing. Untuk mengecek apakah semua switch ini sudah menyatu, caranya kita tinggal mengetik tab. Nantinya akan ada garis seperti ini. Yang artinya ini sudah menyambung dengan saklarnya. Sama untuk cara-cara yang lainnya. Kita pencet switch. Lalu kita select switch-nya. Oke. Sama lagi untuk yang lainnya. Kita pencet switch. Switch. Lalu select switch. Oke. Sama ini juga. Dengan mencet switch. Edit switch. Pilih switch. Lalu oke. Jangan lupa untuk selalu mengecek apakah dia sudah terhubung atau belum, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, jika tadi Anda sudah menekan switch, tapi lupa untuk menghubungkannya ke saklar, caranya sangat mudah. Tinggal klik kanan, lalu kita pilih repeat select switch. Nah, lalu kita pilih ke sini. Nah, nantinya akan terhubung.
Di sini saya juga akan memasang switch dengan satu seperti ini. Lalu ini juga ingin saya pasang. Ke bagian sini. Seperti ini dapat diatur sesuai dengan ranah yang Anda buat, sesuai dengan tata letak yang ingin Anda buat juga. Apakah dikira di sini cukup satu lampu, dua lampu, itu terserah Anda sendiri untuk menaruh titik-titik letaknya. Dan ini yang terakhir akan saya hubungkan juga. Nah, jika sudah semua, nanti semuanya akan ada garis seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasang stop kontak. Atau di sini kita memasangnya bisa sama seperti dari ke sistem electric fixture. Lalu di sini karena di sini pilihannya sangat dikit, kita tinggal melakukan load family. Lalu ke metric library, lightning, MEP, external. Nah, saya lanjutkan, maaf tadi terjadi kesalahan. Membuka load family, kemudian kita pilih ke elektrika, MEP, electrical power. Kalau untuk stop kontak sendiri dia berada di terminal. Nah, di sini banyak pilih-pilihannya. Tapi di sini saya akan menyontohkan dengan M receptacle 220 volt. Karena umumnya di Indonesia sendiri penggunaan stop kontak berada di 220 volt. Lalu kita tinggal taruh saja letak yang ingin kita taruh. Oh ya, jangan lupa untuk merubah ke floor plan. Karena jika di lightning dia tidak akan muncul dan akan muncul tanda silang seperti ini. Jadi kita harus merubahnya ke floor plan lantai 1. Kemudian kita buka lagi electrical fixture. Nah, di sini tadi sudah saya buat. Nah, nantinya dia akan langsung terpop up seperti ini yang artinya sudah kita tinggal taruh saja. Taruh. Sini saya akan hanya menyontohkan beberapa saja. Nah, tahap selanjutnya kita harus masuk ke dalam electrical setting. Kenapa kita harus masuk ke dalam electrical setting? Karena tadi voltase yang kita pilih adalah 220 volt. Sedangkan di setting ini belum ada untuk pilihan 220 volt. Maka dari itu kita harus menambahkan voltase itu sendiri. Kita ganti namanya 220, value-nya 220. Berikut dengan maksimumnya juga. Nah, jika sudah kita tinggal klik OK. Nah, tahap selanjutnya karena tadi yang kita gunakan itu 220 volt, kita juga harus mengganti lampunya dengan 220 volt. Caranya tinggal kita ke setting, jangan lupa untuk diduplikat, lalu kita ganti namanya menjadi 220. Di sini juga kita rubah menjadi 220. Lalu OK. Nah, nantinya di sini ada keterangan lampu tersebut sudah memiliki daya 220 volt. Nah, untuk merubah lampu yang lainnya, caranya sama. Kita tinggal klik kanan saja, select all instead, visible in view. Lalu kita rubah lampunya menjadi 220 volt. Setelah sudah kita rubah, sekarang kita harus memasang MCB-nya. Dengan cara sama, kita ke device,
Untuk memasangnya kita tinggal ke electrical equipment. Nah, di sini sama pilihannya hanya sedikit, kita tinggal load family saja. Masuk masih di family yang electrical power, tapi di sini kita pilih yang distribution. Di sini saya akan mencontohkan dengan MCB surface. Lalu jika sudah, kita taruh panel MCB tersebut. Jangan lupa untuk mengatur elevasi dari MCB. Umumnya MCB itu berada di atas. Jadi 2 meter juga sudah cukup. Maaf, salah. Kita edit menjadi 200. Selanjutnya, karena tadi kita menggunakan daya 220 volt, di sini masih tertulis 120 volt. Maka kita harus balik lagi, kita harus mengedit untuk dayanya. Tapi di sini kita menggunakan distribution. Lalu kita tinggal klik saja, tambah 220 volt. Lalu di sini kita ganti menjadi 220. Lalu oke. Jangan lupa juga untuk mengedit type MCB-nya. Kita duplikat menjadi 220. Nah, di sini kita rubah 220 volt. Lalu oke. Nah, maka di sini akan berubah untuk dayanya menjadi 220 volt. Langkah terakhir, kita harus menghubungkan semua panel-panel listrik yang ada di sini menuju MCB. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita tinggal klik satu lampu, lalu kita klik power, lalu kita edit circuit. Nah, di sini kita tambahkan semua panel-panel lampu, saklar, dan stop kontak, supaya bisa dihubungkan dengan MCB. Kita pilih yang tadi sudah kita taruh. Jangan sampai ada yang kelewatan, soalnya kalau ada yang kelewatan nanti tidak akan ada listrik yang mengalir ke panel tersebut. Nah, jika sudah semua, kita tinggal pilih ke nama panel yang tadi. Lalu finish editing. Untuk mengecek apakah semua sudah terhubung, sama caranya tinggal klik tab. Nah, kalau artinya seperti ini, artinya sudah terhubung semua. Untuk mengatur jalur kabelnya sendiri, saat udah keluar seperti ini, kita tinggal double klik. Lalu kita rubah di sini menjadi chamfered wire. Maka kabel akan dirapikan sendiri menjadi lurus. Seperti ini. Bisa juga untuk MCB sendiri untuk dinamai. Supaya saat menghubungkan ada pilihannya dengan nama MCB itu sendiri. Selanjutnya, untuk melakukan pemotongan, caranya juga sangat mudah. Di sini misal kita memilih di floor plan, lantai level 1, kemudian kita ke view, lalu di sini ada section. Kita buat tarik garis vertikal, dan buat juga garis untuk horizontal. Nah, jika sudah seperti ini, maka potongan sudah kita buat. Untuk mengecek apakah potongan itu sudah terbuat, kita tinggal di sini, kita klik section, lalu klik section 1, lalu section 2. Nah, maka potongan-potongan itu sudah ada. Dan kita bisa sesuaikan untuk bagian apa yang ingin kita lakukan pemotongan.
Maka sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya untuk berpantun kembali. Karena sudah dibuka dengan pantun, maka harus ditutup juga dengan pantun. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Saya pamit undur diri. Dadah.